Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan Ibu Husnul dan Pak Umar untuk berbagi ya. Jadi seperti yang kita bicarakan tadi, kita akan kali ini kita akan mendengarkan pengalaman berumroh dari Ibu Husnul yang sudah beberapa kali melakukan kegiatannya. Mudah-mudahan nanti cerita-cerita yang akan kita dapatkan ini juga menambah informasi, juga sekaligus menjadi pertimbangan gitu ya, dan mudah-mudahan hikmah yang dibagikan juga akan bermanfaat untuk kita. Kita akan langsung saja dengan Ibu Husnul. Baik Ibu Husnul, mungkin bisa ceritakan dulu Bu, pengalaman Ibu berumroh. Saya dengar tadi kan beberapa kali, itu bagaimana ceritanya Bu? Kapan saja itu? Terima kasih. Alhamdulillah saya umroh ikut Balkis Travel ini sudah 4 kali. Yang pertama cuma minta di visanya aja ke Balkis karena kita backpacker waktu itu. Saya dengan suami terus sama adik sepupu. Waktu itu memang ada keinginan mau umroh. Terus adik sepupu itu bilang, kalau mau umroh gimana kalau kita backpacker? Tante berani. Akhirnya berangkatlah saya di tahun 2015. Tahun 2015 saya berangkat umroh dengan backpacker. Ya semua itu ada plus minusnya ya Pak Ferry ya. Semua ada plus minusnya. Karena kita itu betul-betul backpacker, menekan budget waktu itu. Jadi ya kita di hotel tuh betul-betul cuma sekedar tidur, enggak pakai makan, enggak pakai sarapan, enggak pakai apa lah pokoknya betul-betul intinya itu untuk tidur aja. Terus di pesawat juga gitu, di pesawat itu kita juga cuma untuk perjalanan aja, enggak ada pakai makan. Jadi ya kita betul-betul berangkat naik pesawat, di dalam pesawat ya sudah diem, enggak dapat makan, enggak apa gitu ceritanya. Tapi ya itu semua memang niat kita ibadah. Dari awal saya selalu berdoa, ya Allah, saya belum pernah menginjakkan kaki saya ke Mekah dan Madinah. Saya berdoa mudah-mudahan dilancarkan karena ini perjalanan saya nekat berangkat sendiri gitu. Jadi ya alhamdulillah dimudahkan dan kita sudah hitung-hitungan Pak Ferry. Saya sama adik saya sudah hitung-hitungan. Nanti di sana itu kita budgetkan sehari makannya segini, untuk jajan segini gini. Tapi alhamdulillah di Mekah itu saya tidak pernah mengeluarkan biaya untuk makan. Subhanallah. Ya, bagaimana itu Bu? Jadi waktu saya pulang dari masjid, biasanya itu kita beli pop mie. Nah, kita beli pop mie 4, satu orang satu. Yang laki-laki ini, yang cowok-cowok udah masuk ke kamar, saya yang minta air panas gitu loh. Saya bilang, saya sama adik saya cewek ini, sama istrinya sepupu saya itu, bilang ke resepsionisnya mau minta air panas. Air panasnya itu ada di lantai M gitu. Naiklah saya lift di lantai M, begitu buka ternyata di situ tempat makan, tempat makan jamaah dari Malaysia. Saya sudah terlanjur pintu lift buka, semua orang lihat saya sudah keluar aja dari lift. Akhirnya kan selalu ada yang menunggu kan Pak ya, gitu ada yang nunggu gitu. Terus saya ditanya, Ibu mau ngapain? Saya bilang saya mau minta air panas. Saya tunjukkan pop mie saya di kresek itu 4. Terus dia berdiri, dia datang. Ibu jamaah dari mana? Dari Indonesia. Terus pakai travel apa? Saya enggak pakai travel, saya berangkat sendiri. Langsung kresek saya yang isi pop mie itu tadi diambil, ditali. Ibu makan sepuasnya di sini. Subhanallah. Iya. Terus saya bilang, maaf, saya bukan berdua sama adik saya aja. Ada suami saya, ada suami adik saya. Panggil, suruh makan di sini. Karena ini nanti kalau enggak habis juga dibuang. Gitu. Monggo ibu makan di sini. Dan baiknya mereka itu juga gini. Dia pulang lebih dulu. Saya masih 2 hari di Mekah, dia sudah pulang. Dia bilang, Ibu besok jangan kesini ya, sudah bukan saya lagi. Karena saya sama jamaah udah pulang besok. Oh iya. Jadi itulah hikmah-hikmahnya Pak. Jadi kita tuh
uang saku itu masih banyak. Iya iya iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya alhamdulillah terus. Yang tadinya dijatakan untuk makan Ya, gitu ya. jatah- Ya. Nah, kemudian yang 3 kali lagi itu bagaimana nih? Yang 3 kali itu selepas saya pulang umroh, ibu saya tuh nangis, bilang gini, kamu berangkat umroh aku enggak kamu ajak gitu loh. Terus saya bilang gini, loh Bu, saya kemarin itu berangkat enggak pakai travel. Kalau saya ngajak ibu, saya enggak berani karena ini kan perjalanan turun terus jalan jauh gitu kan, bawa bekal bawa apa kan gitu. Mudah-mudahan saya punya rezeki nanti ibu saya saya berangkatkan, saya tuh gitu. Akhirnya 2 tahun kemudian 2015 2018 3 tahun kemudian saya tuh punya uang Pak Ferry. Saya nabung, pokoknya saya berdoa, pokoknya niat saya untuk memberangkatkan ibu. Begitu uang ini sudah terkumpul, saya datang ke ibu, Bu, katanya ibu mau umroh, ayo saya daftarkan. Terus ibu bilang, loh terus saya sama siapa? Ya ibu sendiri. Loh aku enggak mau kalau sendiri, katanya gitu. Aku enggak mau nanti di sana gimana, di pesawat gimana gitu-gitu. Terus saya bilang sama suami saya, ya apa baik ini? Katanya suami, memang ibu sudah tua mah, jangan diberangkatkan sendiri. Lah ini uangnya cukup untuk 1 orang. Ini kurang 3 minggu mungkin Mbak Ferry. Terus yes udah loh, yes berangkat sama kamu wis gitu. Akhirnya saya gini, wala ya Allah wis apapun caranya udah saya tempuh Pak Ferry. Entah itu saya jual perhiasan atau apa waktu itu gitu. Wis saya kumpulkan perhiasan saya. Oh, ini cukup untuk saya berangkat. Oh, ini cukup untuk beli oleh-oleh buat ibu, buat saya. Akhirnya ya udah. Allah itu mempermudah semua kalau kita itu punya niat. Jadi saya bilang ke Mbak Balkis, Mbak, saya masih ada uang untuk ibu saya aja, saya belum, enggak apa-apa Mbak Kusnul, nanti kurang 2 hari, kurang sehari aja juga enggak apa-apa gitu. Ya akhirnya alhamdulillah kurang 1 minggu saya sudah bisa melunasi, bisa membelikan ibu oleh-oleh, pokoknya semua dipermudah. Dan di perjalanan sendiri bagaimana itu? Di perjalanan itu yang pertama, yang kedua itu ya alhamdulillah enak lah. Yang kedua apalagi karena kan sudah ditata sama travel ya. Kalau yang pertama itu kita harus turun di bandara, harus cari taksi gitu kan. Terus taksinya juga masih cari-cari hotelnya. Kalau yang ikut travel memang sudah tertata semua sudah diatur, apalagi bawa ibu. Yang pertama saya transit di Malaysia, yang kedua ini saya bilang sama Mbak Balkis, Mbak saya carikan yang enggak transit ya karena saya ngajak ibu. Akhirnya pakai Saudi, enggak pakai transit karena ngajak ibu kan. Alhamdulillah perjalanan lancar, ibu juga seneng. Di sana juga ibadahnya juga lancar lah, makanannya juga cocok lah ibu gitu loh. Karena kan selama ini banyak yang ini kan Pak Ferry, orang kalau sudah usia, waktu itu ibu saya ajak berangkat tuh umur 72 Pak Ferry. Tapi alhamdulillah nggak pakai kursi roda juga enggak apa. Cuman umrohnya cuma saya suruh 1 kali aja. Udah ibu wajibnya aja, yang sunahnya enggak usah ikut, ibu di hotel. Saya aja yang umroh kedua ketiga ibu sudah yang penting ibu sudah melakukan wajibnya gitu. Jadi alhamdulillah semua lancar. Dan kemudian setelah itu yang ketiganya tahun berapa? Yang ketiga itu tahun 2020. 2020. Ya, 2000 COVID ini. Ya. Saya pulang langsung semua lockdown ditutup. Oh begitu. Iya. Alhamdulillah. Jadi dapat kesempatan masih kesempatan waktu itu Februari. Saya memang punya kok saya kepingin umroh lagi ya waktu itu saya gitu. Terus saya hitung-hitung simpanan saya cukup untuk 2 orang. Anak saya ini kan sudah rumah tangga 7 tahun belum punya momongan. Saya bilang, ibu mau umroh, kamu ikut tak? Saya bilang gitu. Waktu itu dia tes pegawai negeri. Tes pegawai negeri, kurang yang terakhir. Yang diambil 2 orang, tinggal 3 orang. Jadi dia tes terakhir itu tanggal 8. Saya berangkat tanggal 2 Februari. Di sana 14 hari otomatis kan tidak nutupi. Loh, terus aku tes pegawai negeri gimana Bu? Terserah kamu. Kalau kamu memang ngeboti tes pegawai negeri ya monggo. Tapi kalau kamu ikut ibu umroh, kamu harus yakin tidak akan ada doa yang ditolak di sana. Ayo ikut ibu berdoa di sana.
siapa tahu kamu pulang nanti bisa hamil punya anak. Saya bilang gitu. Rezeki mati semua awalnya sudah atur, sudah ada tulisannya. Kalau ini memang bukan rezekimu ya enggak apa-apa. Toh kamu juga sudah kerja. Nah, saya kan sudah kerja di RSI. Toh kamu juga sudah kerja di RSI. Akhirnya sehari gitu ya Bu, aku tak mikir dulu. Akhirnya itu ya wis Bu, aku ikut ibu. Udah, saya langsung ngabarin Mbak Balkis, Mbak aku tambah ini anakku ini loh. Jadi tambah, iya wis gak apa-apa Mbak. Akhirnya itu berangkat berdua. Wis sudah di sana pokoknya sama kiainya itu juga dituntun Pak Ferry, disuruh, kan saya ngomong, Mbak Balkis juga bantu. Waktu itu Mbak Balkis ikut. Yaitu bilang ini belum punya momongan kiai gini-gini. Oh ya udah kalau gitu suruh beli tempat minum kecil itu diisi air zam-zam, terus didoai di bawah talang emas. Itu akhirnya berdoa didoai di sana ya, sambil kita usaha lain ya dokter ya apa gitu. Akhirnya pulang dari sana alhamdulillah dia hamil. Ya. Jadi tahun 2020 si kecil ini tahun 2021 lahir. Dapat 2 langsung itu jadi. 2023-nya yang cewek adiknya. Jadi 2023 saya berangkat. Ini mumpung belum punya 2, yang saya tinggalkan cuma 1 yang cewek ini lagi di kandungan, yaitu saya berangkat lagi. Kali ini yang keempat ini ya. Yang keempat. Dengan siapa Ibu? Sendiri. Nah, jadi kalau lihat itu dari 2015 tadi ya. 15, 18, 20, 23. Alhamdulillah. Nah, saya pengen balik sedikit ini Bu. Bisa cerita itu apa kalau yang pertama itu kan bersama Bapak ya. Dan itu salah satu pendorongnya kan memang apa yang membuat pengen sekali itu ya dengan segala macam situasinya itu. Waktu itu saya memang sebelum tahun 2015 itu ini sudah saya ajak terus Pak Ferry. Aku lo kepingin umroh. Dia ya gitu belum siap, dia tidak berani. Alasannya dia tidak berani naik pesawat. Gitu. Terus saya bilang gini, mati hidup mati rezeki semua itu sudah ada yang ngatur. Nggak naik pesawat loh, kalau waktunya mati ya mati. Saya tuh bilang gitu. Akhirnya dia molor-molor terus saya itu mantu tahun 2014. Agustus 2014. Akhirnya saya bilang pokoknya selesai kita punya gawe, aku mau berangkat umroh. Jadi dia itu enggak tahu Pak Ferry, kayak ngurus paspor gitu. Saya tinggal telepon, datang ke imigrasi, foto paspor gitu. Pokoknya saya semua yang urus. Dia enggak tahu, dia cuma gini loh, ini jadi pokoknya saya enggak ini jadi tahu sudah wis nggak usah banyak omong, sudah pokoknya saya semua yang urus, sudah pesen tiket apa sudah saya semua. Jadi dia itu tinggal berangkat gitu. Jadi ya memang sebelum tahun 2015 itu sudah punya keinginan untuk itu. Jadi begitu di sana sekali ya Allah Pak Ferry, rasanya kepingin berangkat terus, kepingin bener. Sampai saya tuh kalau ke anak saya juga, nggak usah ke orang lain, ke anak saya juga gitu. Ibu itu nggak kepingin punya rumah sing gede, sing bagus, sing enggak. Sudah cukup yang seperti ini kita nikmati, tapi ibu bisa ibadah terus ke sana. Itu yang saya ingini. Saya tuh gitu. Ibu nggak kepingin mengumpulkan uang buat beli sing macam-macam, enggak. Ibu kepinginnya mengumpulkan uang untuk berangkat ke sana. Itu. Nah, kalau ini kan saya coba tanya Bapak sedikit nih, walaupun dari Bapak bilang Ibu aja. Nah, Pak, ceritakan sedikit waktu pengalaman ke Mekah itu ya. Bagaimana Pak kesannya pengalaman waktu di Mekah itu Pak? Akhirnya kan jalan dengan backpacker ala backpacker ya. Iya. Terima kasih Pak Ferry. Jadi pada waktu itu memang saya juga agak kaget langsung diajak umroh itu ya sama istri itu. Kita juga mikirnya itu gini, tidak pernah naik pesawat, kok ini tiba-tiba langsung diajak umroh, perjalanan jauh. Tapi ya akhirnya saya sudah istilahnya hati saya sudah mantep, ya sudahlah kalau memang ini memang sudah panggilan, yes mau tidak mau kita harus berangkat walaupun itu backpacker ya kan. Lah nyampe di sana itu pada waktu kita
masuk Mekah lihat Ka'bah itu nangis Pak Ferry, saya nangis, betul nangis saya. Rasanya itu gimana ya, di Indonesia sama di sana itu kayak beda, alamnya itu kayak beda bener. Kalau di sana itu betul-betul kita fokusnya itu ibadah aja, sudah ndak terfikirkan yang lain, itu ndak terfikirkan. Itu Pak Ferry yang membuat saya sampai saya pegang apa ini Ka'bah itu sampai nangis saya. Iya, betul. Itu apa pengalaman yang paling tidak bisa terlupakan itu kalau kita ibadah ke sana Pak Ferry. Iya. Walaupun dengan gaya backpacker tapi kenikmatannya ya, betul. Ya, alhamdulillah. Kalau nggak salah di sana itu 15 hari ya Mbak ya? Iya, 16 hari. Jadi kita ke Madinah dulu, 6 hari baru kita perjalanan ke Mekah, itu sisanya. Nah, kembali lagi ya, saya coba tanya ke Ibu nih. Ibu kan sudah sampai 4 kali ini ya ke Mekah. Nah, mungkin bisa ceritakan Bu, kan kesannya tadi kita bicara berbeda-beda itu ya. Iya. Mungkin bisa ceritakan Bu, apa perbedaan-perbedaan antara 1, 2, 3, 4 itu Bu? Kalau perbedaannya yang pertama itu kita kan bisa lama Pak Ferry. Kalau backpacker itu kita bisa menentukan berapa lama kita di sana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita itu bisa apa ya? Bisa lama di masjid. Jadi saya itu kalau berangkat ke masjid asar enggak pernah pulang sampai isya. Itu kalau kita backpacker, kalau sendiri. Tapi kalau ikut travel itu kita banyak city tour. Bukan berarti kita waktu backpacker enggak city tour, kita juga city tour ke Kuba, kemana aja kita juga sama. Terus ke Jabal Rahmah juga kita apa namanya sama city tour juga, iya. Jadi kita juga enggak kesulitan waktu backpacker. Jadi kita keluar dari pelataran masjid gitu aja sudah banyak taksi-taksi itu yang menawarkan sama bawa poster-posternya gitu itu, mau kemana, kalau mau ke sini sama sini berapa real kayak gitu-gitu. Terus untuk yang kedua kan karena memang bawa ibu kan ya, bawa ibu, bawa orang tua, jadi ya lebih apa namanya ya lebih ngemong lah intinya seperti itu. Dan kebetulan alhamdulillah saya ikut di Balkis Travel itu selalu ngomong orang tua-tua. Jadi untuk yang kedua itu saya itu tiap jam 12 malam, paling enggak jam 1 lah. Jam 1 itu saya selalu bawa rombongan ke ini, ke apa namanya, ke Ka'bah. Jadi sholat ke Hijri Ismail. Jadi mereka itu, Mbak saya nanti, ya kalau mau, tapi jangan bareng semua ya Bu ya. Saya enggak bisa kalau bawa ke Hijri Ismail begini banyak orang. Kalau untuk 5 orang, 6 orang enggak apa-apa. Tunggu di lobi jam 1, jam 2. Jadi saya yang giring mereka. Jadi menjadi tour leader dadakan. Iya, dadakan betul. Alhamdulillah. Maksud saya juga gitu. Alhamdulillah meskipun non jauh di sana masih dibutuhkan orang gitu. Yang ketiga juga seperti itu. Dititipin orang tua juga. Jadi ya ngemong kayak gitu. Dan ini bawa sama anak juga ya Bu? Iya, kalau sama anak kan lebih ini dia kan masih muda. Jadi kamu jalan sendiri monggo, ibu juga jalan sendiri monggo gitu. Jadi kadang itu kita pisah juga. Kebetulan waktu sama anak saya itu ada teman saya juga yang umroh. Jadi kita janjian terus kita sholat, anak saya enggak pisah, Bu aku pulang dulu aja, kalau saya kan terus mulai maghrib sampai isya. Saya habis maghrib pulang ya pulang saya sendiri kayak gitu-gitu. Terus kemarin yang sendiri lebih ngemong lagi. Iya, lebih banyak ngomong. Iya, karena enggak ada yang gandoli. Iya. Lebih ngomong lagi, tapi alhamdulillah itu semua saya nikmati dan semua diberi kelancaran, tidak ada maksudnya tuh tidak ada kendala saya kerepotan apa atau ya na'udzubillah min dzalik ya Pak. Keempat kali itu saya tidak pernah kan banyak ada yang ininya hilang, HP-nya hilang. Alhamdulillah saya tidak pernah seperti itu dan selalu diberi kelancaran. Iya, alhamdulillah. Jadi menarik ini ya Pak ya. Jadi dari cerita Ibu tadi, Ibu menikmati setiap perjalanan itu ya Bu? Alhamdulillah. Selalu menikmati.
sendiri Iya. sama bapak, Iya. bukan sendiri, berdua dengan bapak, dengan Ibu. kemudian dengan ibu, Iya. kemudian dengan anak dengan permintaan khusus. Iya. Dan saya lihat dari cerita Ibu Husnul itu kan tidak keberatan sama sekali, artinya menikmati justru membantu orang-orang itu. Iya, Subhanallah, iya, itu betul. mungkin menjadi cerita yang menarik untuk para pemirsa kita, Ibu, ya, bahwa kesempatan selain beribadah dengan diri kita sendiri, tapi kita membantu orang lain. Membantu orang Iya. lain. Itu juga mudah-mudahan menjadi Iya. amalan yang besar. Iya, iya. Mudah-mudahan. Nah, Jadi kalau memang ibadah di sana itu Pak Ferry betul-betul waktu istirahat itu paling cuma 2-3 jam. ya, ya, ya. 3 jam itu sudah terlalu lama, paling 2 jam. Ya. Jadi pulang dari masjid itu biasanya saya itu jam 12, jam 11 gitu. Nanti jam 1, jam 2 udah kembali lagi. Pulang ke hotel itu kadang saya nyuci, terus lihat jam, oh kurang 1 jam atau kurang 30 menit, paling rebahan sebentar, berangkat Jalan lagi. lagi. Iya, jalan Ya, lagi. Pokoknya apa ya, saya betul-betul tidak menyanyiakan waktu di sana gitu. Ya. Ibu, saya mau tanya sedikit. Ibu kan 3-4 kali ini perjalanan di dalam cerita-cerita yang saya suka ngumpulin cerita-cerita. Jadi kadang-kadang orang bilang begini, ada yang bermasalah di depannya itu karena waktu kerjanya, gitu ya. Dia pengen punya uang tapi ternyata waktu kerja tidak memungkinkan. Atau nanti ada yang sudah siap mau berangkat, ternyata tahu-tahu ada masalah, ada drama-drama di keluarga, sehingga ini jadi PR. Kalau pengalaman dari Ibu menjelang keberangkatan atau mau umroh, seperti apa situasinya, Bu? Alhamdulillah saya selama ini tidak pernah ada drama sama sekali. Iya. Karena sejak semula saya meskipun berangkat backpacker, saya selalu pasrah sama Allah. Iya, saya selalu pasrah. Anak saya tinggal, saya pasrah. Saya berangkat berdua, saya pasrah. Saya tidak pernah memikirkan, oh nanti uang saya ini gimana, ini gimana. Saya tidak pernah memikirkan seperti itu. Begitupun juga waktu saya sama ibu. Saya tidak pernah memikirkan, waduh saya nanti meninggal suami saya seperti apa. Karena niat saya ibadah. Iya. Niat saya ibadah, yang saya tinggal di rumah pun insya Allah dijaga sama Allah. Karena niat saya bukan niat untuk pergi kemana gitu. Kalau saya itu, jadi meskipun sama anak, saya ninggal suami, ini pokoknya semua saya pasrahkan ke Allah. Lillahi ta'ala saya pasrahkan. Nanti yang di sini terjadi seperti apa itu sudah ada suratannya Allah. Kalau saya gitu, sama dengan apa ya, untuk biaya seperti biaya lah. Yang menarik ini biaya memang Pak Ferry. Kalau matematika kita sama matematikanya Allah itu sudah jauh berbeda. Dulu saya memang bekerja Pak Ferry, tapi begitu suami saya diangkat jadi pegawai, saya memang disuruh berhenti, tidak boleh bekerja. Akhirnya saya berhenti, saya ngurus kampung sosial. Jadi saya juga tidak pernah, oh aku ngurus iki, kamu kudu bayar, enggak. Kamu butuh tak bantu sebisa saya. Saya tidak memandang kamu punya, kamu tidak punya, saya tidak memandang seperti itu. Dan caga ini di rumah tangga kan cuma Pak Umar. Berapa gaji PNS? Nah, gitu. Makanya kan golongan 2. lah, waktu itu masih golongan 2. Berapa gaji PNS? Saya bisa berangkat makan tetangga-tetangga. Bu, jenengan itu loh Bu, doa apa? Kok berangkat umroh itu loh, bolak-balik berangkat umroh itu loh, seperti berangkat ke Wonokromo. Kayak pergi. Boleh minta itu diselesaikan Allah kan melalui cara bermacam-macam, Ibu, ya. Iya. Bagaimana itu, Bu? Saya tuh gini Pak Ferry, ya mungkin ini berkah juga dari Allah. Setiap kali Atau saya dapat gajian, saya selalu mulai dari saya yang bekerja. Honor. ya, bantu sana bantu sini. Iya. Jadi saya tuh kalau dapat gajian dari suami Pak Ferry, sudah selalu ada plotnya. Oh ini untuk bayar listrik, untuk ini untuk orang tua, ini untuk saudara, ini untuk gini. Kadang saya itu gini, ya Allah, ini gajian baru saya terima, saya lo cuma pegang 500. Masih 1 bulan lagi. Iya, padahal masih ada 1 bulan lagi ke depan untuk makan, untuk apa. Tapi Bismillah, saya selalu gitu. Rezeki itu enggak tahu Pak Ferry, ada aja.
Saya juga enggak pernah. Jadi saya itu dulu gini Pak Ferry, punya uang 500.000 seumpama akhir bulan, oh besok sudah tanggal 1. Ini uang saya masih ada 500. Berangkat saya ke Wonokromo Pak Ferry. Iya. Saya belikan cincin, entah itu 1 gram atau 2 gram. Subhanallah. Iya. Nanti bulan depan gitu lagi. Oh, uang saya masih sisa, saya belikan lagi. Itu Jadi- yang menjadi ininya. Iya, jadi nanti kalau terus apa namanya, kalau pas saya kepingin umroh gitu itu, saya kumpulkan perhiasan saya. Suami saya tidak pernah tahu Pak Ferry. Iya. Tidak pernah tahu saya punya perhiasan seberapa, tidak pernah tahu. Jadi begitu saya punya apa mau seperti contohnya memberangkatkan ibu, cukup untuk ibu aja. Yang tadi cerita Akhirnya, cuma iya. ibu saja. Akhirnya saya kumpulkan Iya. semua perhiasan saya. Oh cukup untuk dijual ini, ternyata ini dijual untuk berangkat. Ada yang bilang nggak sayang tambah itu loh, nanti modelnya itu modelnya bagus gini. Emas itu ada tokonya. Tapi kalau umur orang nggak akan tahu. Iya Pak Ferry, saya itu selalu seperti itu. Jadi ada juga saudara yang seperti gini Pak Ferry. Ini contoh saudara saya sendiri. Mbak, itu waktu itu saya umroh yang ketiga. Mbak, jangan kapan umroh lagi? Saya bareng dong. Saya kalau sendiri itu enggak enak gini. Loh, iya yuk monggo. Iya nunggu saya dapat bonus ya. Gitu. Karena tahun kemarin tuh Mbak saya sudah dapat bonus seharga umroh itu, senilai umroh. Iya. Terus kenapa kamu nggak berangkat? Karena saya masih butuh beli kendaraan. Saya langsung diam. Oh ini berarti ujian batin tapi saya, oh iya enggak apa-apa. Jadi saya masih butuh kendaraan Mbak, karena nanti anak saya gini. Oh ya udah. Tahun depan aja Mbak, mudah-mudahan bonus saya juga senilai itu. Oh ya. Begitu tahun depannya saya sudah pokoknya saya doa Pak Ferry, ya Allah, dengan sedikit uang setiap bulannya ini saya berdoa mudah-mudahan nanti kalau sudah apa namanya tahun depan ini saya bisa berangkat lagi gitu kan. Akhirnya sudah. Saya ya seperti yang dibilang Mbak Balki, saya itu cuma ngantar temen awalnya. Iya. Mbak aku antar ke Mbak Balki ini ya, mau gue tak antar. Dari rumah saya nggak bisa tidur Pak Ferry. Iya. Ya Allah aku nggak bisa tidur ya. Rasanya itu pokoknya kepingin berangkat ya Allah kok tambah kok pokoknya sudah nggak bisa tidur. Akhirnya saya bangun, kembali lagi perhiasan saya Pak Ferry. Saya bongkar lagi perhiasan saya. Oh cukup ini saya jual gelang. Terus Pak Ferry saya jual gelang, jual kalung, ini sudah cukup. Saya punya uang segini. Ini nanti buat samu gini. Perkara oleh-oleh sudah bismillah nanti ada. Udah bener Pak Ferry. Akhirnya pagi-pagi saya bilang Mbak Balkis, Mbak besok saya ikut. Mbak saya main kita temenan. Iya. Subhanallah. Jadi nanti siang saya ke tempat jenengan. Saya berangkat ke Wonokromo dulu, jual perhiasan itu, Iya. dapat uang langsung saya bayarkan ke Mbak Balkis. Saya bilang ke saudara saya, ayo sebelum saya bayar Pak. Saya mau berangkat Februari. Waktu itu kurang 1 minggu. Februari kurang 1 minggu. Katanya kamu sudah siap. Iya Mbak, sepurane ternyata. Oh, ya udah. Oh ya wes aku berangkat. Aku berarti kamu tak tinggal ya. Aku berangkat. Itu akhirnya aku berangkat. Saya berangkat sendiri. Jadi kadang orang itu tidak menyadari seperti itu Pak Ferry. Itu kan sama dengan ujian. Kamu tak kasih bonus senilai yang kamu inginkan karena kamu ingin umroh. Tapi kamu tak kasih ujian ini, kira-kira mana yang kamu pilih? Kan seperti itu. Oke. Ya. Nah, saya pengen tanya nih, ke Bapak sendiri. Kan kadang-kadang begini ya Bu Husnul. Sebagian orang itu, oh kalau sudah 1 kali, ya cukup dulu gitu ya, karena banyak kebutuhan-kebutuhan lain. Kadang-kadang itu sampai yang satu setuju, yang satu nggak setuju kan jadinya. Bagaimana Pak Umar melihat situasi ini? Kalau saya ya Pak Ferry sebetulnya ya juga kepingin untuk berangkat lagi. Kalau memang mungkin nanti insya Allah kalau diparingi Iya. umur panjang, diberikan rezeki yang cukup, nah, nanti insya Allah nanti pingin berangkat lagi. Iya. Tapi ya pingin ikut travel lah. Jangan Iya. backpackeran lagi ya. Iya. Biar bisa merasakan. Tapi dengan ibu berangkat itu Bapak mendukung sepenuhnya. Saya mendukung, Ya, mendukung, gitu ya. ya, mendukung Alhamdulillah. sekali. Iya.
mungkin itu juga yang membuat jadi lancar semua ya Bu. Iya, iya. Bapak ikhlas mendukung Iya. ya. Karena apa ini ibadah kan nggak boleh dihalang-halangi ya kalau orang kalau berbuat ibadah untuk kebaikan itu ya kan, apalagi ini langsung dengan yang membuat hidup langsung sama Allah. Iya Itu ya, Pak, ya. iya betul. Nah, langsung saya minta hikmah ya. Artinya hikmah itu kan apa yang kita rasakan sebagai suatu kebaikan dan yang bermanfaat bisa dibagikan ke orang banyak. Iya. Kalau dari Ibu, apa yang dapat hikmah dari perjalanan itu, Bu? Hikmah dari perjalanan ini semua Pak Ferry ya. Sepulang saya dari sana itu alhamdulillah semua itu dipermudah Pak Ferry. Kalau hidup itu pasti ada ujiannya Pak Ferry, pasti ada ujian. Tapi alhamdulillah selama ini ya ujian-ujian kecil yang bisa kita selesaikan itu aja. Terus kalau untuk rezeki, alhamdulillah Pak Ferry, saya bukan orang yang kaya yang berlimpah, enggak. Tetapi saya tidak pernah kekurangan. Subhanallah. Ya. Itu Saya tidak pernah kekurangan. Disyukuri. Benar. Ikhlas syukur itu yang kita karena apa Pak Ferry ya? Saya itu berangkat dari keluarga yang tidak kaya, gitu loh. Jadi ketika saya bisa seperti ini, saya juga bersyukur sekali, gitu loh. Bersyukur sekali bisa berangkat ke Baitullah selama ini sampai 4 kali, terus rezeki juga dilancarkan. Alhamdulillah saya mulai dari dulu memang Pak Ferry ya, mulai dari suami saya belum jadi pegawai, saya tidak pernah yang namanya hutang. Subhanallah ya. Saya tidak berani yang namanya hutang meskipun itu untuk makan. Saya tidak pernah berani untuk hutang. Apa yang ada paribasannya, ada nasi, lauknya tempe tahu ya monggo sudah ini. Makanya kalau saya apa yang diprioritaskan, saya tidak ada Pak Ferry. Anak saya cuma 1, sudah mentas. Makanya kan saya untuk saat ini yang saya prioritaskan itu kebahagiaan diri saya. Kalau saya begitu, sudah bukan masanya saya untuk aku harus nabung untuk beli rumah buat anak saya, aku harus nabung buat beli tanah. Sudah tidak. Kalau dulu waktu pertama kali saya berangkat itu sebetulnya memang ada yang nawarin beli tanah, tapi anak saya bilang udah ibu berangkat aja lah, beli tanah itu nanti kapan-kapan gitu. Dulu tuh mobil saya Cherry Pak Ferry, Cherry yang jelek itu. 87 Pak. Iya. Mata kucing. Pertama kali saya berangkat itu kan sudah di list semua ya Pak ya. Nanti kita makannya sehari segini. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya makan ada yang nasi, uang itu saya bawa pulang. Suami saya sampai Indonesia bilang gini, "Mah aku pengen ganti mobil." Uang dari mana? Saya bilang gitu kan. Nyicil aja gitu kan, nyicil loh. Tapi aku nggak mau loh ya gajianku dipotong. Saya bilang gitu, aku nggak mau gajianku dipotong karena sudah ada plot-plotnya sendiri. Oh enggak, aku cuma butuh uang muka. Akhirnya uang real itu saya jual. Yang sisa dari itu tadi. Iya, uang itu saya jual, saya buat uang muka 30 juta ya Pak, 35 waktu itu. Saya jual, saya buat uang muka, ambil mobil itu tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya berangkat yang kedua sama ibu saya itu, pulangnya saya bisa membelikan sebidang tanah untuk anak saya. Terus yang ketiga, saya berangkat umroh sama anak saya, pulangnya saya bisa naikkan rumah ini. Tadinya rumah ini banjir Pak. Banjir rata sama depan itu. Saya mau berangkat umroh sama anak saya itu Pak Ferry kebanjiran. Jadi nanti malam berangkat jam segini tuh kita nyorong banjir ini di sini. Jadi bisa naikin. Bisa naikin rumah ini, alhamdulillah. Jadi ya sudah, pokoknya kalau saya itu prinsip saya gitu Pak Ferry. Uang harta tidak dibawa mati, kalau saya itu gitu. Alhamdulillah. Dan itu kan sependapat dengan Bapak juga ya. Karena Bapak selalu mendukung sekali tentang perjalanan yang Ibu lakukan. Nah, mungkin ini karena sudah banyak ini kisah-kisah ini dan padat itu ya. Nah,
mungkin untuk ke teman-teman, saudara-saudara kita yang mungkin tertarik atau yang nonton ini ya, kira-kira apa mungkin nasihatkah atau pengingat-ingat ya untuk dipertimbangkan oleh saudara kita? Apa tipsnya kalau mau berangkat itu, Bu? Kalau mau pengen berumrah itu? Ya, kalau mau pengen berumrah itu tetapkan hati, tetapkan hati keinginan. Ya. Jadi jangan mudah goyah dengan ujian yang dikasih Allah. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, kamu kepingin umroh, sudah saya kasih uang senilai yang kamu inginkan untuk berangkat umroh. Tapi kamu saya uji ini, nah, itu namanya ujian. Ujian ya. Jadi kalau saya dulu menghadap, kalau saya dulu menghadap sama yang kuasa. Kalau sepeda motor, emas itu ada tokonya. Tapi kalau umur tidak ada tokonya, Pak Ferry. Sekarang seumpamanya saya punya niatan seperti itu, tapi saya diuji, waduh anakku butuh sepeda, nggak usahlah tahun depan aja. Kalau saya dikasih umur, kalau enggak, saya gitu. Jadi seperti saya waktu mau berangkat sama suami saya dikasih ujian, ada orang nawarin tanah seharga saya berangkat sama suami saya. Ujian itu. Ya, itu ujian. Tapi untungnya anak saya gini, alah Bu, gak usah, ibu lu katanya ninggali sopo. Karena kan saya memang punya diajar. Ibu lu katanya ninggali sopo. Iyalah, gak masih ibu lu ibu mek cerita tok. Ya sudah, ibu berangkat aja sama ayah. Gitu. Itu namanya juga bentuk ujian, Pak Ferry. Jadi teguhkan, maksudnya itu yakinkan diri kita. Kalau memang sudah niat, sudah kencengkan. Nggak usah pasti kalau ujian itu pasti ada, Pak Ferry. Ujian itu pasti ada, entah itu nanti saudara atau orang tua yang butuh gini itu pasti ada. Pasti. Tapi ya itu tadi, kencengkan doanya juga. Kencengkan doanya juga sama Allah gitu. Tetapkan hati, usahanya, tetapkan doanya. Kencengkan doanya, benar Pak Ferry. Kencengkan doanya. Karena kalau keyakinan saya Pak Ferry, tidak ada doa yang ditolak di sana. Jadi kenapa saya selalu kepingin berangkat ke sana terus itu? Karena itu tadi, tidak akan ada doa yang ditolak di sana. Apapun doamu, Allah pasti akan kasih. Terima kasih Bu. Dari Bapak gimana? Mungkin ada, walaupun tadi ya, yang jadi pendorong ini, mungkin Bapak juga punya inilah semacam pesan gitu ya buat orang-orang atau kita yang teman-teman, mungkin ada yang nonton ini yang juga ingin dengar sesuatu dari Bapak tentang itu. Iya, terima kasih Pak Ferry. Memang nomor satu itu memang dari niat ya, dari niat hati ya. Kalau memang sudah cukup untuk istilahnya akomodasi untuk berangkat, ya segerakanlah. Kalau bisa segera berangkat, insya Allah nanti Allah akan menggantikan yang lebih banyak dari apa yang kita keluarkan untuk ibadah itu. Percayalah, itu memang percaya pokoknya Allah pasti akan membalas lebih dari itu. Yang penting niat nomor satu. Kalau memang sudah siap untuk akomodasi, ya segeralah berangkat. Itu memang tipsnya untuk ibadah umroh ataupun haji. Alhamdulillah. Iya. Baik, para pemirsa, kita sudah dengarkan tadi ya cerita yang panjang dan beragam dari Ibu Husnul, juga dengan pendukung utamanya yang pertama menemani perjalanannya dan tetap menjadi pendukung. Mudah-mudahan kita mendapat hikmah yang banyak dari percakapan ini. Dan untuk Bapak dan Ibu, terima kasih sekali berbagi pengalaman. Sama-sama. Mudah-mudahan dilancarkan semua urusan-urusan kita ke depannya, Bu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.